Assalamualaikum Sobat Iza Muslim yang berbahagia. Asiyah binti Muzahim adalah satu dari 4 perempuan mulia yang dijamin masuk surga dan memiliki kedudukan tinggi di mata Allah dengan keteguhan imannya. Kisah Asiyah istri Fir'aun, raja zalim di zaman Nabi Musa alaihissalam, patut diteladani terutama bagi kaum perempuan. Kisah Asiyah mempertahankan keimanannya diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan kisahnya dalam surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ditinggalkan oleh sang istri, Fir'aun merasa kesepian hingga muncullah kabar bahwa ada sosok wanita yang rupawan. Ia adalah Asiyah binti Muzahim. Akhirnya Fir'aun mengutus Haman, menterinya, untuk melamar Asiyah. Setibanya Haman di rumahnya, Asiyah pun menolak dengan alasan, "Bagaimana saya bisa menikah dengan Fir'aun, sedangkan dia dikenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah?" Utusannya Haman kembali ke istana melaporkan penolakan lamaran dari Asiyah. Fir'aun pun sangat marah ketika mendengarnya. Sebab itulah ia memerintahkan Haman untuk menyiksa kedua orang tuanya dan memasukkannya ke dalam penjara. Begitu liciknya Fir'aun, hal itu ia lakukan supaya Asiyah mau menerima lamarannya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Asiyah menerima lamaran tersebut, tetapi dengan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Fir'aun, yaitu membebaskan kedua orang tuanya, membangunkan rumah yang indah beserta peralatan rumah tangga yang lengkap, dan menjamin segala kebutuhan pokok seperti makan, minum, serta kesehatan untuk kedua orang tuanya. Jika semua syarat telah dipenuhi, maka Asiyah bersedia menjadi istrinya. Fir'aun pun menyetujui kehendak Asiyah tersebut. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi menceritakan kisah Asiyah yang menjadikan tauhid kepada Allah adalah segalanya. Untuk diketahui, Asiyah binti Muzahim adalah perempuan Bani Israel keturunan para nabi. Meski suami merupakan seorang yang dikenal sangat jahat, kejam, bahkan mengaku dirinya Tuhan yang patut disembah, Asiyah adalah sosok yang sabar, sopan santun, juga penuh kemuliaan. Ia adalah seorang wanita dengan budi pekerti luhur, penyayang, dan penuh keteguhan untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Tak hanya cantik budi pekertinya, Asiyah juga merupakan seorang wanita yang begitu cantik parasnya. Kecantikan inilah yang membuat Raja Fir'aun bertekuk lutut padanya. Fir'aun begitu menyayanginya dan menuruti apa yang diinginkan wanita mulia tersebut, termasuk menuruti kemauan Asiyah mengangkat Musa alaihissalam sebagai putranya. Di masa pernikahannya dengan Fir'aun berjalan baik-baik saja, hingga tiba pada suatu saat di mana Fir'aun berani mengaku sebagai Tuhan dan meminta semua rakyat untuk menyembahnya. Apa yang dikatakan Fir'aun tentu saja membuat Asiyah berat hati dan tidak terima. Ia juga dipaksa menyembah suaminya sendiri dan mengakui bahwa sang suami adalah Tuhan. Dengan penuh kesabaran, Asiyah menuruti permintaan suami, walau di dalam hatinya ia sangat keberatan, tersiksa, dan berontak. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun, Asiyah terus bersabar menghadapi sifat buruk sang suami. Keimanannya kepada Allah sebenarnya sudah lama tertanam di dalam hatinya. Asiyah menolak menyatakan Fir'aun suaminya sebagai Tuhan. Dalam tafsir Murrah Labib disebutkan bahwa benih-benih iman dalam diri Asiyah mulai tampak saat ingin mengasuh Nabi Musa yang ditemukannya hanyut di sungai. Saat itu Asiyah memohon kepada suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Dia berkata, "Ia bisa menenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kamu membunuh karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Fir'aun pun mengabulkannya. Suatu hari, Fir'aun sedang menggendong Nabi Musa alaihissalam.
Namun tak disangka ia justru menarik janggutnya dengan begitu keras hingga Fir'aun kesakitan dan beranggapan bahwa anak angkatnya itulah seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Asiyah mengatakan bahwa ia masih kecil, tak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan Fir'aun kepada Nabi Musa, maka Asiyah menawarkan roti dan bara api pada Nabi Musa. Atas kuasa Allah, beliau lebih memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segeralah Asiyah menolong anak angkatnya itu sembari memeluknya, sekaligus meyakinkan Fir'aun atas peristiwa yang telah terjadi. Karena sebab inilah lisan Nabi Musa menjadi cadel dan tidak fasih berbicara, sehingga Allah mengutus Nabi Harun sebagai juru bicara Nabi Musa dalam mendakwahkan agama Allah. Asiyah dengan penuh kasih sayang merawat Nabi Musa dan juga senantiasa memberikan perlindungan terhadap keberadaan Nabi Musa di tengah kezaliman istana Fir'aun. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai utusan Allah, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah yakin bahwa ada zat yang menciptakan untuk mengatur urusan manusia, bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksaan yang berat. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat. Ia ditelantangkan di atas tanah yang panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Saat ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu, maka para malaikat menaunginya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Sungguh siksaan yang sangat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Allah pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asiyah sangat gembira, lalu ruhnya keluar dari jasadnya sebelum batu besar tersebut jatuh menimpa dadanya, sehingga ia tidak merasa sakit sama sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga memuji Asiyah dan 3 perempuan mulia lainnya. Beliau bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum.